Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik, kiranya penyertaan Tuhan selalu melingkupi kita. Bersyukur dan senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Maranatha Fellowship hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tarunugroho, STH SMG, dari GKII Penil dengan tema Iman sebagai Kebenaran. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita sebelum memasuki ibadah. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Nas pembimbing dalam ibadah Maranatha Fellowship hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari Bapak Ibu dan Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, mari kita awali ibadah hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ya Allah Bapa, di tengah aktivitas kami di Universitas Kristen Maranatha, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa akan banyaknya hal yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Melalui kasih-Mu yang nyata, kami menjadi anak-anak-Mu yang berbahagia dalam hal memberi dan bukan berkeluh kesah atas kekurangan diri dan hanya ingin menerima pemberian. Engkau adalah panutan kami untuk memiliki hati yang selalu memberi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita merespon doa syukur kita melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 282, Tuhan tolonglah
bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Taru Nugroho STH SMG. Kami persilahkan. Shalom. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pengurus tempat ini, Kampus Maranatha, yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu seperti rusa yang haus akan air. Demikian jiwa kami senantiasa dahaga kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini boleh menjawab kerinduan kami akan Engkau. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan sekalian. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkannya menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya
yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema dari nats firman Tuhan ini adalah iman sebagai kebenaran. Iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi atau kitab dan sebagainya. Iman juga berarti ketetapan hati, keteguhan batin. Sedangkan kebenaran berarti keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Dan pokok pikiran yang akan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini adalah setiap orang berdosa yang beriman kepada Allah berbahagia karena ia dibebaskan dari semua tuntutan dosa dan dipandang benar oleh Allah. Setiap orang berdosa yang beriman kepada Allah berbahagia karena ia dibebaskan dari semua tuntutan dosa dan dipandang benar oleh Allah. Ada beberapa gambar berikut ini. Ini adalah dua orang yang menjadi korban begal. Yang satu kejadiannya di Indonesia Timur, yang satunya lagi di daerah Bekasi. Cuman malangnya orang ini ketika dibegal itu membela diri, dan akhirnya orang yang membegal dia mati oleh karena dia berusaha untuk membela diri. Akhirnya ditetapkan tersangka. Dan satu lagi, ada orang yang sama juga jadi korban begal dan akhirnya berhasil membela diri. Ya, dua orang yang menjadi pembegal itu mati juga di tangan kedua orang ini. Ya, tetapi dia dibebaskan dari tuntutan kasus pembunuhan, bahkan mendapat penghargaan dari kepolisian karena dianggap sebagai pahlawan. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang dinyatakan bersalah atau mendapat tuntutan, hatinya tidak tenang. Tetapi keadaan situasi berubah ketika dia dinyatakan tidak bersalah oleh pihak yang berwenang. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar bagaimana iman itu bisa membuat seseorang akhirnya dibenarkan. Apa maksud iman sebagai kebenaran? Kebenaran di sini sebenarnya menuju kepada status seseorang yang tadinya bersalah berubah menjadi dinyatakan tidak bersalah atau benar di hadapan Tuhan. Sedangkan iman itu sendiri menunjuk kepada keyakinan, kepercayaan kepada Allah itu sendiri. Iman sebagai kebenaran menjelaskan kepada kita bahwa seseorang dipandang benar oleh Allah karena dia percaya dan yakin kepada apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Untuk memahami bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat dari beberapa bagian. Yang pertama, dalam ayat 1, ayat 3, 9b, 6, 9a, 10 sampai 12 adalah bicara tentang siapa yang akan mendapat, siapa orang yang mendapatkan iman sebagai kebenaran itu. Dalam nas ini dikatakan yang pertama sebagai contoh adalah Abraham. Abraham dikatakan sebagai orang yang beriman dan akhirnya mendapat kebenaran dari Tuhan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya menuju kepada tempat yang akan Tuhan tunjukkan dan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar, tentu saja butuh yang namanya keyakinan, kepercayaan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada saat Abraham mengambil pilihan untuk mengikuti perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, maka Tuhan menyatakan dia sebagai orang benar atau mendapat kebenaran. Orang yang kedua yang dijelaskan dalam nas firman Tuhan ini adalah Daud. Ayat yang ke-6. Daud juga disebutkan sebagai orang yang akhirnya beriman kepada Tuhan dan memperoleh kebenaran daripada Tuhan. Hal ini tentu saja kasusnya cukup terkenal ketika dia berdosa dengan cara mengambil istri orang lain,
tanpa orang ketahui, tetapi Tuhan menegur dia lewat Nabi Natan. Dan pada saat itu Daud akhirnya mengakui kesalahannya dan Tuhan mengampuni kesalahannya. Dia dibenarkan kembali oleh Tuhan. Selanjutnya dalam nats firman Tuhan ini disebutkan siapa saja yang mendapatkan iman sebagai kebenaran. Dalam ayat 9a, ayat 10 sampai 12, yaitu semua orang, baik yang bersunat maupun tidak bersunat, orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Jemaat di Roma ini adalah orang-orang Yahudi yang orang-orang non-Yahudi yang akhirnya percaya kepada pemberitaan firman dan mereka menjadi bahagian dalam kerajaan Allah. Orang bersunat menunjuk kepada orang-orang yang secara lahir atau secara daging adalah orang Yahudi, tetapi orang yang tidak bersunat menunjuk kepada orang-orang non-Yahudi yang akhirnya juga mendapat anugerah keselamatan. Jadi dari bagian firman Tuhan ini kita mendapat kejelasan. Bicara tentang iman yang sebagai kebenaran itu terbuka bagi siapa saja. Baik bagi Abraham sebagai bapak leluhur kita, maupun Daud orang berpangkat yang akhirnya jatuh dalam dosa, tetapi juga bagi siapa saja orang yang akhirnya mendapatkan kebenaran daripada Tuhan. Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Mengapa semua orang butuh beriman supaya dibenarkan oleh Tuhan? Karena firman Tuhan jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa, sehingga tidak ada satupun ya, sebaik apapun di hadapan Tuhan tetap tidak layak. Beberapa tahun lalu saya melayani panggilan dari seorang keluarga jemaat ya, untuk datang ke rumah sakit. Singkat cerita, rupanya anak yang baru dilahirkan itu meninggal. Hal yang mengejutkan adalah ternyata anak ini terinfeksi HIV. Jadi saya butuh memastikan ada masalah yang perlu diselesaikan. Jadi akhirnya bimbing secara pribadi, rupanya suaminya pernah jajan di luar. Akhirnya dia tertular, dia berhubungan dengan istrinya juga menjadi korban, dan anak yang dilahirkan pun menjadi korban. Demikian kondisi bagaimana ketika seseorang menginfeksi anggota keluarganya, bahkan keturunannya, demikian juga Adam dan Hawa yang berdosa, mewariskan dosa-dosa kepada seluruh generasi umat manusia. Dan itulah sebabnya dalam bagian firman Tuhan ini, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kebenaran. Penerapan lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah saudara dan saya perlu sadar tentang pentingnya dibenarkan oleh Allah, karena ini menjadi kebutuhan semua umat manusia. Orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, orang kaya, orang miskin, semua butuh dibenarkan oleh Tuhan. Dan bersyukurnya Paulus menjelaskan bahwa siapapun yang beriman dapat dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 5b, ayat 2, ayat 4, dan ayat 5a, yaitu berbicara tentang mengapa iman sebagai kebenaran itu penting. Dalam ayat 5b dijelaskan bahwa orang yang belum dibenarkan oleh Tuhan, orang yang belum beriman, statusnya adalah orang durhaka. Orang durhaka adalah orang yang bersalah, orang yang akan menanti penghukuman yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Jadi tanpa berbuat apa-apapun, sebenarnya ujung kehidupan umat manusia itu jelas, yaitu mendapat penghukuman daripada Tuhan. Mengapa iman sebagai kebenaran ini penting? Ya, karena kalau orang dibenarkan bukan karena iman, maka ada alasan bagi siapa saja untuk bermegah, untuk membanggakan diri. Dia bisa selamat bukan karena anugerah Tuhan, tetapi karena usaha yang dia kerjakan. Dalam ayat 2 dijelaskan, Abraham pun sebagai bapa orang beriman, sebagai orang pertama yang dianggap sebagai orang yang beriman pun,
beriman kepada Tuhan bukan karena dia melakukan sesuatu, tapi karena percaya kepada Tuhan. Ayat 4 dan 5a menjelaskan kepada kita mengapa penting iman sebagai kebenaran itu. Oleh karena ini menunjukkan kepada yang namanya anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada umat manusia. Nama saya Taru Nugroho. Nugroho dalam bahasa Jawa itu artinya anugerah. Ini nama yang diberikan oleh kakek nenek saya. Anugerah. Saya bersyukur karena benar-benar apa yang didoakan, apa yang diharapkan itu jadi kenyataan. Taru sendiri berarti tata rukun, menata kerukunan, anugerah menata kerukunan supaya akhirnya bisa memberitakan Injil, membuat orang berdosa akhirnya berdamai dengan Allah. Orang Jawa tidak ada yang punya marga, tetapi anak saya 3, semuanya saya kasih nama marga. Marga Nugroho tetapi dari berbagai versi. Yang pertama anak cewek Mercy, anak yang kedua Huan, anak yang ketiga Ivan. Semua namanya itu artinya anugerah. Karena saya sadar kalau saya selamat itu semata-mata oleh anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau tidak ada iman sebagai kebenaran, maka sesungguhnya status kita jelas, yaitu maut atau binasa atau kematian kekal. Tetapi ketika kita beriman, dipandang benar oleh Tuhan, maka Allah akan memberikan hidup yang kekal kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu saya mengantar mama saya. Dia sakit gula awalnya, tetapi akhirnya merembet kemana-mana, ke mata, ke ginjal juga ya. Ketika saya periksa, karena antrian cukup panjang, akhirnya saya ngobrol dengan tukang parkir. Tangannya itu cacat. Karena saya sudah ngobrol lama, saya beranikan diri untuk tanya, Pak, kenapa tangannya begitu? Rupanya dia digigit ular kobra. Kapan kejadiannya? Waktu kecil. Jadi kami main-main, tiba-tiba ada ular gigit kami. Ada 2 orang, yang satu temannya meninggal, dia selamat. Tapi waktu dia digigit, dia ikat tangannya kuat-kuat supaya racun itu tidak menyebar. Memang akhirnya korban. Bagian tubuh yang diikat itu mengalami kerusakan yang cukup parah, tetapi nyawanya tertolong. Bapak Ibu Saudara, tidak ada ular yang lebih berbisa daripada ular kobra. Namun oleh karena dia dapat menghambat penyebaran racun itu, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, tertolong walaupun dengan kondisi tangan yang cacat oleh karena gigitan ular itu. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya sesungguhnya seperti orang yang sudah digigit ular kobra, sudah mendapat racun berbisa yang hanya tinggal tunggu waktu kita akan menghadapi kematian. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita mengenal kebenaran, mengenal iman yang mendatangkan sebagai kebenaran, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Penerapan lewat kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kita perlu bersyukur karena boleh dibenarkan oleh Allah kita, tidak lain karena kita beriman kepadanya, percaya kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, berkali-kali mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan akhirnya mendatangkan ular tedung ya, atau ular kobra ya. Itu begitu digigit langsung mati. Tetapi ketika kasus semakin banyak, akhirnya mereka berseru kepada Musa, dan Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, buat ular tembaga, pasang di tempat yang bisa dilihat oleh semua orang. Dan pada saat seseorang digigit, cukup melihat, langsung bisa itu menjadi tawar. Demikian juga yang terjadi dengan saudara dan saya. Ketika kita percaya, memperoleh iman, akhirnya dibenarkan oleh Tuhan, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yang ketiga, bagian firman Tuhan ini menjelaskan dalam ayat 6-8 tentang contoh bagaimana kondisi orang yang mengalami iman sebagai kebenaran. Di sini dikisahkan Daud
sebagai orang yang terhormat, orang yang terpandang, tetapi akhirnya dibukakan aibnya oleh Nabi Nathan. Dia gelisah, setengah mati, dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan ketika dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, memang ada konsekuensi. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap dengan istri orang lain itu harus mati, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Dikatakan dia menjadi orang yang berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena dibenarkan oleh Allah, bukan karena perbuatannya. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Daud sebagai raja dia bisa buat apa saja yang diinginkan bisa dilakukan. Tetapi dia menyadari kondisi damai, kondisi berbahagia itu diberi oleh Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Ketika kita bersalah, ketika kita punya dosa, gelisah setengah mati, tetapi ketika itu diampuni, mengakibatkan seseorang yang berbahagia. Ayat yang ke-8 dikatakan berbahagia juga siapa yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menuntut lagi karena itu sudah diselesaikan. Dan itulah contoh nyata yang ditulis oleh Paulus, dikutip oleh Paulus, sesuatu kisah nyata bagaimana seseorang yang akhirnya memperoleh iman sebagai kebenaran itu mengubah hidupnya menjadi orang yang berbahagia. Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ingat, jemaat di Roma ini banyak di antara mereka bukan Yahudi secara lahiriah. Artinya orang-orang dari bangsa lain ya, yang akhirnya percaya. Kenapa bisa? Karena mereka mendengar berita tentang firman Tuhan dan akhirnya percaya, dan percayanya kepada Tuhan itu, imannya kepada Tuhan itu mengubahkan hidup dia. Dan hanya orang benar saja yang boleh dipimpin untuk hidup dari hari sehari dengan iman. Saat ini saya yakin di ruangan ini banyak bukan orang Bandung asli, para perantau yang sedang studi. Orang yang merantau biasanya pergi dengan harapan suatu saat saya akan bekerja baik, mendapatkan penghasilan baik dan sebagainya. Ketika dia berjuang dan akhirnya hidupnya cukup baik, hal yang pasti dilakukan adalah dia akan panggil sanak keluarganya untuk datang ke tempat itu, supaya mereka juga mengalami hal yang sama. Mungkin di kampung halamannya susah pekerjaan, ini ada pekerjaan. Mungkin di kampung halamannya susah cari untung, di sini ada celah-celah yang saya sudah dapat, bisa dapat untung. Satu keluarga datang, dua keluarga datang, dan akhirnya semakin banyak. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena dia tahu kebahagiaan yang dimiliki akan berlipat kali ganda ketika dia juga bisa berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Penerapan lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah saudara dan saya sebagai orang yang telah mengalami, menikmati, dibenarkan oleh Tuhan karena percaya kepada Tuhan, haruslah berbagi juga kepada orang yang belum percaya. Memberitakan itu supaya orang mendengar dan akhirnya dibenarkan oleh Tuhan. Sebagai penutup, di Elton Trueblood mengatakan, iman bukanlah keyakinan tanpa bukti, tetapi kepercayaan tanpa syarat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, menolong kami untuk melihat bahwa kalau kami dipandang benar oleh Tuhan, semata-mata kami percaya kepada apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya, amin. Langsung diskusi ya? Iya, baik. Teman-teman dan rekan-rekan, sekarang kita memasuki sesi diskusi interaktif. Mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan ada yang ingin bertanya mengenai firman yang sudah Bapak Pendeta sampaikan? Oke, Ibu Dian, dipersilakan. Selamat
pagi semua, saya Dian dari Fakultas Teknik ingin bertanya kepada Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak pelayanannya. Apakah punya iman saja cukup untuk menyelamatkan? Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Langsung dijawab atau? Boleh Pak, langsung Oke. dijawab saja. Terima kasih Ibu Dian untuk pertanyaannya. Apakah dengan iman saja seseorang diselamatkan? Ya. Jadi keselamatan kita cukup dengan percaya kepada apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan kerjakan, tanpa harus campur tangan dari kita. Seperti seorang yang punya adrenalin cukup hebat ya, itu cari olahraga yang aneh-aneh, termasuk juga loncat dari tempat ketinggian bagi jumping. Loncat tetapi kakinya diikat sama tali. Tali itu terbuat dari karet-karet kecil ya, yang disusun sedemikian rupa, dianyam dan cukup kuat untuk menahan orang itu jatuh dari ketinggian dan mantul lagi ke atas. Tali bagi jumping ini seperti iman, cukup kuat, tidak butuh disambung dengan tali yang lain, tali rapia misalnya. Tali rapia itu bisa diibaratkan seperti usaha kita, tambahan yang kita buat dengan harapan supaya lebih kuat. Tali itu dipotong, sambung tali rapia, ketika jatuh bukannya selamat malah celaka. Saya waktu kecil pernah juga pengen coba lihat orang panjat tebing, ikutan juga pakai tali rapia, saya tarik gitu. Badan saya dulu belum sebesar gini, talinya putus, jatuh, bup, sampai nggak bisa napas beberapa detik ya, karena tali itu tidak cukup kuat. Demikian juga iman, seperti tali bagi jumping, cukup kuat menopang saudara, menyelamatkan saudara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, Bapak. Terima kasih. Saya Ilik dari Rektorat. Pak Pendeta, barangkali melengkapi saja. Saya setuju keselamatan benar-benar karena kasih karunia Tuhan, penebusan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan konteks iman tanpa perbuatan adalah mati, Pak Pendeta? Terima kasih. Ya. Bagian firman Tuhan ini dijelaskan tentang Abram sebagai bapak orang beriman. Dia dipandang benar oleh Tuhan ketika dia belum disunat. Karena dia sudah percaya makanya dia disunat. Jadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, bukan menambahkan sesuatu untuk supaya selamat, tetapi membuktikan bahwa dia sudah selamat dengan perbuatan yang dia tunjukkan. Jadi bukan karena saya berbuat baik supaya selamat, tetapi karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, memperoleh anugerah daripada Tuhan, makanya saya melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mustahil kalau orang Kristen yang mengaku sudah selamat tetapi kelakuannya masih kayak bajingan, masih suka nipu, masih suka main cewek, masih mabok-mabok dan sebagainya, omong kosong. Tapi kalau dia sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, mengampuni segala kesalahan, dosa-dosanya, Tuhan membenarkan dia, maka dia akan tunjukkan lewat sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada saya akan tutup sesi diskusi. Dan kepada Bapak Pendeta terima kasih atas firman-Nya. Bapak dipersilakan kembali duduk. Kami dari tim Lightway, staf dan mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dari GKPI Ligar akan mempersembahkan sebuah pujian dari lagu Satu-satunya yang Kuandalkan.
hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Allah yang Maha Mulia, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam kebaktian fellowship siang hari ini. Berkati Bapak Pendeta Taru yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Kami berdoa bagi Universitas Kristen Maranatha, kiranya di usia 58 ini Universitas Kristen Maranatha bisa terus maju dan siap lepas landas. Urapi para pemimpin di Universitas Kristen Maranatha, dari mulai yayasan, rektor, pendeta universitas, dekan, ketua prodi dan ketua lembaga dan para direktur. Limpahi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu agar dapat memimpin Universitas Kristen Maranatha semakin baik lagi. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pegawai yang berada di Universitas Kristen Maranatha, kiranya Engkau limpahi mereka juga dengan kasih-Mu agar mereka dapat melayani dengan tulus ikhlas. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Maranatha, kiranya Engkau memimpin dan menyertai mereka dalam menyelesaikan studinya di Universitas Kristen Maranatha. Berikan kesabaran dan ketelitian dan kepandaian yang daripadamu agar apa yang kami kerjakan dapat berhasil. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya di pertambahan usia ini Tuhan limpahkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan kesuksesan bagi mereka yang berulang tahun. Kami juga berdoa bagi yang sakit, kiranya tangan-Mu menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sedang bergumul dari penyakit. Karena kami percaya Engkaulah dokter dari segala dokter, tabib yang ajaib yang mampu menyembuhkan. Kami bersyukur ya Tuhan, jika beberapa waktu yang lalu pemilihan umum sudah dilaksanakan dan kami menyerahkan untuk proses selanjutnya khususnya untuk perhitungan suara. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami dari presiden sampai dengan pemerintahan yang di bawah. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberikan hikmat sehingga negara ini bisa berjalan dengan baik, keadilan, ketentraman boleh terus dilaksanakan di negeri kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk berbagai bencana yang terjadi di bangsa kami, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di Ranca Ekek dan juga di Jatinangor. Beberapa hari yang lalu mereka tertimpa dengan bencana angin puting beliung. Kiranya Tuhan juga yang akan menyertai mereka di dalam masa-masa untuk merenovasi kembali rumahnya, yang sakit juga yang masuk di rumah sakit, juga untuk penanganan lainnya oleh pemerintah daerah di Bandung ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk berbagai hal yang terjadi di bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk Kota Bandung, kami berdoa juga untuk kampus kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami. Kami percaya Tuhan yang selalu mendengar doa kami, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami menaikkan doa-doa kami di dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, atau bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya
Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan juga di platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Ibadah minggu depan dengan tema Musa dan Yesus akan dilayani oleh Pendeta Yohan Purwanto dari GKJ Kiara Condong. Rekan-rekan dihimbau untuk mengisi link evaluasi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji lagu dari NKB 143, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, cantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau
yakinlah teguh. Doa pengutusan dan berkat Bapak Pendeta dipersilakan untuk Bapa di surga, di akhir ibadah ini kembali kami menaikkan pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Kiranya apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan pada siang hari ini, sepanjang hari ini, sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami sekalian. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan hari ini dan melakukannya dengan setia, maka seluruh berkat Tuhan ini akan disampaikan kepadamu dan menjadi bahagianmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Setiap yang percaya mari kita katakan amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Ibadah Maranatha Fellowship pada siang hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita